Pangeran Boji muda adalah pewaris kerajaan Bos yang dipandang rendah dan ditertawakan karena ia tidak dapat berbicara dan mendengar. Namun, meskipun memiliki keterbatasan ini, Pangeran Boji tetap kuat dalam hati dan selalu tersenyum ceria. Meskipun ia lahir dari orang tua raksasa, ironisnya ia tetap menjadi yang terkecil di seluruh kerajaan Bos. Inilah alasan utama mengapa ia menjadi bahan ejekan di seluruh kerajaan. Suatu hari, ia memutuskan untuk berjalan-jalan di luar kerajaan dan bertemu dengan makhluk bayangan bernama Kage. Awalnya, Kage mencoba merampok sang pangeran, tetapi ia segera menyadari bahwa Boji tidak bisa mendengar maupun berbicara. Namun, keduanya akhirnya menemukan cara untuk berkomunikasi. Dengan Boji memperhatikan gerakan mulut Kage, sementara Kage dapat memahami gumaman Boji. Karena Boji tidak memiliki uang untuk diberikan, Kage menyuruhnya melepas pakaian mahalnya dan menyerahkannya. Alih-alih merasa trauma karena perampokan ini, Boji justru tersenyum cerah saat ia melepas pakaiannya sesuai perintah Kage. Ia melakukannya dengan sukarela karena menganggap Kage sebagai teman baru di antara semua orang lain yang hanya melihat kekurangannya. Sebelum pergi, Kage menyuruhnya kembali keesokan harinya dan membawa lebih banyak pakaian mahal untuknya yang disetujui oleh Boji. Saat kembali ke kerajaan, ia berjalan melewati alun-alun kota hanya dengan pakaian dalamnya yang membuat para warga semakin mengejeknya dan menganggapnya lebih bodoh dari sebelumnya. Selama beberapa hari berikutnya, Boji secara rutin kembali mengunjungi Kage dan dengan sukarela menyerahkan pakaiannya setiap kali. Setelah kunjungan rutin ini, Kage perlahan mulai merasa nyaman dengan Boji dan bisa dibilang kini ia menganggapnya sebagai teman. Suatu hari setelah kunjungan, Kage memutuskan untuk mengikutinya kembali ke kerajaannya untuk melihat seperti apa kehidupan Boji di sana. Ia pun diam-diam mengikuti Boji dan tidak terkejut saat melihatnya ditertawakan karena berjalan tanpa pakaian. Ia kemudian mengikutinya kembali ke istana, di mana ia bertemu dengan sang ratu, yang sangat marah karena Boji mempermalukan nama keluarga mereka dengan berjalan keliling kerajaan tanpa mengenakan pakaian. Boji adalah pangeran pertama, yang berarti suatu hari nanti ia akan menjadi raja. Tetapi ibunya berpikir sebaliknya. Ia mengatakan bahwa adik laki-lakinya, Deida, lebih pantas menjadi raja karena ia tidak memiliki keterbatasan dan juga tidak bertindak bodoh. Boji kini menunjukkan raut wajah sedih saat ia berjalan kembali ke kamarnya. Tetapi sebelum sampai, seorang penjaga menghentikannya dan memberitahunya bahwa sang raja ingin berbicara dengannya. Jadi, sebelum menemui sang raja, Boji pergi ke kamarnya untuk mengenakan pakaian. Kage terus mengikutinya dan melihatnya menangis terseduh-seduh karena semua hinaan dan ejekan yang diarahkan kepadanya. Kage duduk di sudut ruangan menyaksikan hal ini dan mulai merasa bersalah karena ia tahu bahwa ini sebagian adalah kesalahannya. Setelah Boji pergi, Kage berusaha mengikutinya, tetapi segera dihentikan oleh pelatih pedang Deida yang bernama Bibin. Bibin mengenali Kage sebagai anggota klan Bayangan, sebuah klan yang dulunya dikenal sebagai kumpulan para pembunuh bayaran. Ia berasumsi bahwa Kage datang untuk membunuh anggota keluarga kerajaan, sehingga ia langsung mencoba membunuhnya. Kage berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan bahwa ia tidak berniat membunuh siapapun, tetapi Bibin tidak mempercayainya. Ia melemparkan belati ke arahnya sebagai pengalih perhatian dan berhasil melarikan diri untuk sementara waktu. Sementara itu, saat Boji menemui ayahnya, sang raja mengungkapkan kekecewaannya terhadap kemajuan Boji yang stagnan dalam persiapan latihannya untuk menjadi raja. Ketika sang raja terus berbicara, ia tiba-tiba mulai batuk darah akibat penyakit mematikan yang telah dideritanya sejak beberapa waktu lalu. Penyakit ini membuat sang raja yakin bahwa ajalnya sudah dekat. Itulah sebabnya ia begitu bersemangat untuk menjadikan Boji seorang raja yang layak secepat mungkin. Setelah mengatakan hal ini, ia memerintahkan guru pedang terbaik kerajaan yang bernama Domas untuk melakukan yang terbaik dalam mengajarkan Boji cara menjadi seorang pendekar pedang yang sesungguhnya. Sore harinya, Boji terlihat berlatih ilmu pedang bersama Domas. Tetapi karena kurangnya energi dan bentuk tubuhnya yang tidak ideal, sang guru merasa bahwa ia tidak akan pernah cukup baik dalam bertarung. Saat itu juga, pangeran kedua, Deida, masuk dengan pedangnya dan memberitahu Domas bahwa ia ingin berduel dengannya. Meskipun Deida dikabarkan telah mengalahkan kapten tertinggi dalam pertandingan latihan, Domas masih berpikir bahwa Deida terlalu percaya diri. Tak lama kemudian, pertandingan dimulai, dan Domas sangat terkesan dengan energi eksplosif alami yang dimiliki Deida dalam pertarungan. Ia yakin bahwa Deida memiliki keterampilan pedang seorang raja sejati, sehingga sejak saat itu, ia menantikan untuk melatihnya lebih lanjut. Meskipun Deida terbukti sebagai lawan yang tangguh, Domas tetap mampu mengalahkannya dengan menangkis pedangnya hingga terlepas dari genggamannya.
Deida pun jatuh ke tanah dan merasa frustrasi karena kekalahannya. Sementara itu, Boji menyaksikan seluruh pertarungan ini dan tidak ingin ketinggalan, jadi ia menantang Deida untuk berduel demi menunjukkan siapa yang lebih hebat. Beberapa menit kemudian, berita tentang pertarungan kedua pangeran ini menyebar ke seluruh istana, sehingga semua orang, termasuk Kage, datang untuk menyaksikan siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Semua penonton yakin bahwa Deida akan menang dengan mudah tanpa berkeringat sedikit pun, kecuali seorang penjaga pirang yang mengetahui potensi sejati Boji. Dalam beberapa saat pertandingan pun dimulai. Deida langsung melancarkan serangan tanpa membuang waktu, tetapi yang mengejutkan semua orang, Boji dengan mudah menghindari serangannya dengan lincah dan memukul bagian atas kepalanya. Namun serangan itu terlalu lemah untuk menimbulkan kerusakan, sehingga hanya berhasil mencabut sehelai rambut Deida. Kage, yang awalnya mengira Boji akan kalah telak, menyaksikan pertarungan tersebut dan merasa bersemangat melihat Boji tampil cukup baik. Cerita kemudian beralih ke masa lalu, tepat saat keluarga Kage dimusnahkan. Suatu hari, kerajaan memutuskan untuk melancarkan serangan terhadap seluruh klan bayangan untuk melenyapkan mereka sepenuhnya. Dengan tombak mereka, para prajurit berhasil membunuh hampir semua anggota klan, hanya menyisakan Kage dan ibunya. Karena mereka adalah satu-satunya yang tersisa, keduanya berhasil melarikan diri ke ladang kosong, dengan ibu Kage terus menyeretnya dengan kuat. Sampai pada titik tertentu, ibunya menyadari bahwa para ksatria pada akhirnya akan menyusul mereka, sehingga ia memutuskan untuk mengirim Kage pergi sendirian agar ia bisa selamat. Tak lama setelah itu, para ksatria tiba seperti yang telah diprediksinya dan akhirnya membunuhnya. Sementara itu, Kage terus berlari sekuat tenaga dengan air mata berlinang karena telah terpisah dari ibunya. Setelah itu, para prajurit hampir menangkap Kage. Tetapi ia diselamatkan oleh seorang ayah dan putrinya yang menyembunyikannya di dalam boneka mainan saat para ksatria tiba. Setelah para ksatria pergi, sang ayah dan putrinya memberitahu Kage bahwa mereka tidak bisa memberikan bantuan lebih dari ini, sehingga mereka hanya mengarahkannya ke kerajaan terdekat yang mereka anggap lebih aman baginya. Saat tiba di kerajaan tersebut, hidupnya terus menjadi semakin sulit hingga ia tidak punya pilihan selain mencuri dari seorang penjual buah. Namun, ia tertangkap saat melakukannya, sehingga ia dipukuli dan dibuang ke gang, seperti sampah kemarin. Saat ia duduk di gang menunggu kematian karena kelaparan, seorang pria datang dan menawarkan sisa makanannya, yang langsung dilahap Kage dalam hitungan detik. Pria itu kemudian membawanya ke rumahnya dan memperlakukannya sebagai budak, dengan imbalan sisa-sisa makanan. Meskipun demikian, Kage tetap menganggap pria itu sebagai sosok ayah dalam hidupnya, karena ia tidak memiliki siapapun untuk dijadikan panutan. Suatu malam, para ksatria tiba-tiba menerobos masuk ke rumah itu untuk mencari Kage, karena pria yang telah menampungnya diam-diam memberitahu mereka keberadaannya demi mendapatkan uang. Beruntung bagi Kage, ia dengan mudah bisa melarikan diri dari para ksatria dengan memanfaatkan bayangan di sekitarnya. Keesokan harinya, ia mengetuk pintu rumah pria itu, tetapi hanya diberitahu untuk pergi karena pria itu tidak ingin ada urusan lagi dengannya. Malam harinya, pria tersebut ditemukan tewas ditikam di sebuah bar, dan meskipun ia telah diperlakukan dengan buruk, Kage tetap merasa sangat terpukul saat mengetahui hal itu. Sejak hari itu, Kage terjerumus ke dalam kehidupan penuh kejahatan, mencuri uang dan barang dengan segala cara yang bisa ia manfaatkan, hingga akhirnya ia bertemu dengan Boji, tentu saja. Kembali ke masa kini, Boji baru saja mendaratkan serangan lemah, yang membuat Deida sangat frustrasi, sehingga ia terus melancarkan serangan agresif secara bertubi-tubi. Namun, Boji dengan mudah menghindari setiap serangan dan selalu membalasnya dengan pukulan lemah, karena ia tidak cukup kuat untuk mengayunkan pedangnya dengan tenaga yang besar. Meskipun Boji dengan gesit menghindari serangan, Domas tetap menganggap gaya bertarungnya ini sebagai tindakan pengecut. Maka, ia menggunakan bahasa isyarat untuk menyuruhnya berhenti menghindar dan bertarung dengan cara saling beradu serangan. Boji tidak punya pilihan selain mengikuti perintah itu. Karena ia tidak bisa menghindar lagi, Deida akhirnya menghajarnya habis-habisan dengan pedangnya, memukulnya berulang kali hingga hampir sekarat. Kage menyaksikan ini dari kejauhan, dan senyum yang sebelumnya ada di wajahnya langsung menghilang seketika. Setelah pertarungan selesai, Deida dinyatakan sebagai pemenang resmi oleh Domas, lalu ia meninggalkan arena. Sekitar 1 jam kemudian, Boji telah diperban dan berbaring di tempat tidur dengan luka di seluruh tubuhnya. Domas duduk di samping tempat tidur dan mengakui bahwa Boji memang sangat berbakat dalam menghindari serangan. Namun, meskipun begitu,
Domas merasa bahwa penguasa berikutnya dari kerajaan juga harus mampu menyerang lawannya secara langsung, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh Boji. Setelah mengatakan hal itu, Domas meninggalkan ruangan dengan sedikit rasa bersalah di hatinya. Boji kini sendirian, dan setelah beberapa saat, ia mulai merasa sangat frustrasi dengan dirinya sendiri. Meskipun kondisinya masih lemah, ia berusaha bangun dari tempat tidur, tetapi langsung terjatuh ke lantai. Ia kemudian merangkak menuju pedang, mencoba mengambilnya, tetapi gagal karena tubuhnya terlalu lemah. Tiba-tiba, Kage muncul entah dari mana, membuat Boji terkejut. Boji segera mencoba menuju lemarinya, berpikir bahwa Kage datang untuk mengambil pakaian lagi. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Kage memberitahu bahwa ia tidak akan mengambil apapun darinya lagi. Kage juga mengatakan bahwa ia sepenuhnya mendukung Boji dan percaya bahwa suatu hari nanti ia akan menjadi raja terbaik yang pernah ada. Mendengar hal ini, Boji mulai meneteskan air mata kebahagiaan karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ada seseorang yang benar-benar percaya padanya. Beberapa jam kemudian, saat Boji tertidur, Kage tetap bersembunyi di bawah tempat tidurnya, hingga ia melihat ibunya berjalan masuk ke kamar dengan diam-diam. Awalnya, Kage mengira bahwa sang ratu datang untuk menyakitinya lebih jauh, tetapi yang mengejutkan, ia justru menggunakan sihirnya untuk menyembuhkan luka-luka Boji, mengembalikan kondisinya seperti semula. Keesokan paginya, sang raja meninggal dunia secara alami, dan seluruh keluarga sangat terpukul mendengar berita ini. Setelah mengungkapkan kesedihan mereka, keluarga kerajaan berkumpul untuk mendengar isi wasiat sang raja saat dibacakan. Pendamping hukum raja membacakan wasiat dengan lantang, mengumumkan bahwa Boji telah dipilih untuk mewarisi takhta dan menjadi raja berikutnya. Deida langsung merasa kesal begitu mendengar pengumuman ini, karena selama ini ia selalu diberitahu bahwa dialah yang akan menggantikan sang raja, bukan Boji. Saat itu juga, sesosok iblis merah raksasa muncul dari mulut sang raja dan menunjuk langsung ke arah Boji, lalu tertawa jahat sebelum menghilang begitu saja. Merasa sangat marah, Deida pergi untuk berkonsultasi dengan cermin ajaibnya, karena ramalan cermin tersebut sebelumnya mengatakan bahwa ia akan menjadi raja. Cermin ajaib itu menyala, mengambil rupa wajahnya, dan meyakinkannya bahwa ia pada akhirnya akan menjadi raja. Keesokan harinya, upacara penobatan diadakan, dan Boji duduk di atas takhta, siap untuk dilantik. Namun, Domas tiba-tiba mengumumkan bahwa Deida lah yang akan menjadi raja baru, bukan Boji. Keputusan ini diambil oleh sang ratu, yang memilih untuk membatalkan wasiat raja, karena ia tidak percaya bahwa Boji pantas menjadi raja. Sementara itu, Kage telah ditangkap oleh Bebin dan dikurung di ruang bawah tanah. Setelah beberapa saat, ia mengumpulkan keberanian dan memutuskan untuk melukai dirinya sendiri demi membebaskan diri. Namun tepat ketika ia hampir berhasil melarikan diri, Bebin menghentikannya dan bertanya apa motifnya. Setelah Kage menjelaskan dirinya, Bebin terkejut mengetahui bahwa ia memiliki hubungan dengan Boji. Pada sore yang sama, Bebin menemui Boji dan memberitahunya bahwa temannya, Kage, telah pergi dalam perjalanan yang sangat jauh, yang berarti ia tidak akan pernah bisa bertemu dengannya lagi. Boji langsung menangis setelah mendengar ini, tetapi kemudian ia teringat bahwa Kage telah berjanji untuk selalu berada di sisinya apapun yang terjadi. Hal ini membuat Boji mulai curiga apakah Bebin benar-benar mengatakan yang sebenarnya, sehingga ia segera berlari untuk mencari jawaban. Sementara itu, Raja Deida berdiri di atas kastil dan memerintahkan Bebin untuk membunuh dua pengawal, Apis dan Sandio, yang tidak memilihnya sebagai raja. Bebin menerima perintah ini dan tidak punya pilihan selain mengeksekusinya, meskipun ia khawatir bahwa cermin ajaib mungkin telah mengaburkan penilaian Deida. Tak lama kemudian, Boji pergi ke bawah tanah untuk menemui hewan peliharaan utama Bebin, seekor ular raksasa bernama Mitsumada, guna mencari tahu apakah Kage benar-benar telah pergi. Saat Boji bertanya, Mitsumada tanpa ragu membocorkan rahasia Bebin dengan mengatakan bahwa ia sebenarnya telah menangkap Kage dan saat ini menahannya. Namun, Kage masih dalam keadaan aman karena Bebin sebenarnya telah memberinya tugas dan benar-benar mengirimnya dalam sebuah perjalanan. Bebin mengikuti perintah Raja Deida dan mencoba membunuh para pengawal yang tidak memilihnya, tetapi hal ini justru berakhir buruk baginya, karena setelah pertarungan sengit, ia akhirnya terbunuh. Saat meninggalkan gua itu, Boji duduk di jendela kamarnya untuk beberapa saat dan akhirnya memutuskan untuk melakukan perjalanannya sendiri demi mencari Kage. Ia pergi meminta izin kepada ibunya, tetapi sang ratu dengan tegas menolaknya karena ia tidak percaya bahwa Boji mampu melakukannya. Namun Boji tetap memutuskan untuk menentang keinginan ibunya dengan mengemas barang-barangnya dan bersiap untuk pergi.
Ia mengikat beberapa spray menjadi satu dan menggunakannya sebagai tali untuk turun dari jendela. Saat ia sedang memanjat turun, ibunya tiba-tiba masuk dan terkejut melihat apa yang sedang dilakukannya. Pengawal sang ratu segera menarik tali tersebut untuk mengangkat Boji kembali. Tetapi ikatan tali terlepas dan Boji jatuh. Karena ototnya yang lemah, Boji tidak bisa bertahan lebih lama di dinding dan akhirnya jatuh langsung ke tanah. Ibunya yang menyaksikan hal ini menjadi sangat panik hingga hampir melompat keluar jendela bersamanya. Ia kemudian bergegas turun dan langsung menggunakan sihir penyembuhannya dengan penuh tenaga untuk menyembuhkan semua luka dan memar Boji. Setelah Boji sadar kembali, sang ratu berusaha menamparnya, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, ia justru kehilangan kesadaran. Malam itu, ia terbangun dan menghabiskan sisa malamnya tanpa tidur, memikirkan perjalanan yang akan dilakukan Boji. Keesokan paginya, ia pergi ke kamar Boji dan akhirnya memberinya izin untuk pergi. Tetapi hanya dengan syarat bahwa ia harus ditemani oleh pendekar pedang Domas dan Hokuro, seorang prajurit yang memahami bahasa isyarat. Malam itu, Raja Deida sedang berbicara dengan cermin ajaibnya, yang memberitahunya bahwa Pangeran Boji adalah kekuatan berbahaya yang suatu hari nanti mungkin akan digunakan untuk menyebabkan kekacauan di dalam kerajaan. Sebagai raja, sudah menjadi tugasnya untuk mencegah kehancuran seperti itu terjadi di masa depan. Karena hal ini, Deida mengeluarkan perintah untuk membunuh saudaranya Boji segera setelah ia terlihat. Sementara itu, hakim dari peringkat raja-raja tiba di istana pada malam yang sama. Dengan wafatnya Raja Bos, dipercaya bahwa kedatangannya bertujuan untuk menetapkan peringkat baru bagi kerajaan. Cermin ajaib menyarankan Deida untuk memperoleh kekuatan dari jasad mendiang ayahnya, agar bisa mendapatkan peringkat yang lebih tinggi. Tetapi Deida menolak saran tersebut karena ia ingin mempertaruhkan tahtanya berdasarkan kemampuannya sendiri. Sementara itu, Boji dan para pengawalnya telah memulai perjalanan mereka, menempuh perjalanan melalui ladang siang dan malam dalam upaya mencapai kerajaan berikutnya. Keesokan harinya, mereka tiba di pasar umum, di mana Boji dengan cepat teralihkan perhatiannya dan pergi menonton pertunjukan boneka 5 bintang. Setelah pertunjukan selesai, seorang pencopet memperhatikan ketika Boji melangkah maju untuk memberikan tip kepada dalang dengan jumlah besar, yaitu 1 koin emas, yang membuatnya mulai membuntuti Boji di sekitar pasar. Pada saat yang sama, Hokuro dengan panik mencari Boji karena ia takut sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi sejak ia kehilangan jejaknya. Tak lama kemudian, Hokuro merasa lega saat menemukan Boji tertidur dengan damai di dekat kolam. Menyadari bahwa Boji mungkin kelelahan, ia membiarkannya tidur sedikit lebih lama sebelum mereka harus berangkat. Namun, tiba-tiba Hokuro menyadari bahwa tasnya hilang, sehingga ia segera membangunkan Boji untuk menanyakan tentang hal itu. Boji terbangun, dan sama terkejutnya saat mengetahui bahwa tasnya hilang. Satu-satunya penjelasan yang tersisa adalah bahwa tas itu telah dicuri oleh pencopet yang membuntutinya. Beberapa jam kemudian, mereka melanjutkan perjalanan, dan Domas memarahi Hokuro karena lengah hingga membiarkan tas Boji dicuri. Hokuro mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak membiarkannya terjadi lagi. Keesokan harinya, secara mengejutkan, Boji menemukan tasnya tergeletak di pinggir jalan dengan semua barangnya masih utuh, yang berarti tas itu sebenarnya tidak pernah dicuri. Setelah itu, mereka tiba di sebuah kota merah dengan lubang raksasa yang sangat dalam, yang dikenal sebagai gerbang neraka. Sesampainya di sana, Domas menyuruh Hokuro masuk ke kota untuk mencari tempat menginap. Sementara ia dan Boji pergi melihat gerbang neraka dari dekat. Tak lama setelah mereka tiba di gerbang neraka, Domas mendorong Boji untuk maju lebih dekat guna mengamati api dari jarak lebih dekat. Lalu, saat Boji berada pada posisi yang tepat, Domas tiba-tiba mendorongnya ke dalam api. Sementara itu, Raja Deida sedang tertidur lelap. Tetapi ia bermimpi tentang Boji yang suatu hari nanti akan menjadi lebih kuat darinya. Karena mimpi ini, Deida langsung terbangun dan memberitahu cermin ajaibnya bahwa ia ingin segera memperoleh kekuatan dari mendiang ayahnya. Kini, saat Pangeran Boji jatuh ke dalam kehancuran di gerbang neraka dan merasa bahwa semua harapan telah hilang, tiba-tiba sebuah panah silang dari ranselnya terlontar, menahannya di dinding dan menyelamatkannya dari kobaran api. Ia bangkit dan terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Saat melihat tasnya, ia melihat Kage berjalan keluar darinya. Boji kemudian meneteskan air mata kebahagiaan karena Kage telah menepati janjinya untuk selalu berada di sisinya. Ternyata, selama ini Kage telah bersembunyi di dalam tas Boji dan diam-diam membantunya mengatasi berbagai masalah kecil yang ia temui di sepanjang perjalanan. Namun, Kage juga memberitahu Boji bahwa nyawanya dalam bahaya dan bahkan ada perintah untuk membunuhnya.
Untuk mencegah hal ini, Kage memberitahu Boji tentang seorang pria yang tinggal di bawah gerbang neraka yang memiliki kemampuan untuk membuatnya menjadi sangat kuat. Setelah mendengar hal ini, mereka berdua segera memulai perjalanan untuk menemui pria tersebut. Saat berjalan menyusuri lorong, mereka tiba-tiba dihadang oleh gas hijau beracun. Mereka menahan napas dan mencoba berlari melewatinya. Tetapi sayangnya, mereka tidak berhasil keluar tepat waktu dan keduanya akhirnya kehilangan kesadaran. Sementara itu, Raja Deida terlihat menuju ruang bawah tanah kastil untuk mendapatkan kekuatan sejati dari mendiang ayahnya. Di perjalanan, ia diperkenalkan kepada dua pelayan setia, Raja Bos, yang akan membantu mempersiapkan ritual. Pintu besar bergaya Prancis kini terbuka, memperlihatkan jasad ayahnya yang dibekukan dalam balok es demi pelestarian. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi, seandainya raja saat ini ingin mewarisi kekuatan Raja Bos di masa depan. Jasad sang raja mulai mengeluarkan cairan kental berwarna gelap, yang menjadi bahan utama dalam pembuatan eliksir yang diberikan kepada Raja Deida untuk diminum. Namun, yang mengejutkan semua orang, Deida menolak untuk meminumnya karena ia masih ingin membuktikan dirinya sendiri tanpa bantuan apapun. Cermin ajaib mendengar ini dan berusaha membujuknya agar mau meminum darah suci tersebut. Tetapi Deida tetap bersikeras menolak. Penolakannya membuat dua pelayan setia mencoba menggunakan kekerasan terhadapnya, tetapi Deida menunjukkan keterampilan bertarung luar biasa, mengalahkan mereka dengan mudah seperti seorang Bruce Lee dalam beberapa detik. Sementara itu, Domas mengira bahwa Boji telah tewas, sehingga ia meninggalkan gerbang neraka dengan perasaan bersalah yang berat. Tak lama kemudian, Hokuro tiba dan menanyakan keberadaan Boji. Domas pun memberitahunya apa yang telah ia lakukan. Hokuro tidak dapat menerima kenyataan ini, sehingga ia langsung mencabut pedangnya dan menyerang Domas. Namun, ia tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Saat Hokuro tergeletak di tanah, ia tiba-tiba mengingat kenangan berharganya bersama Boji, yang memberinya kekuatan baru untuk bangkit dan melanjutkan pertarungannya dengan Domas. Dalam pertarungan itu, ia berhasil menebas separuh tangan Domas. Namun, sebelum bisa melanjutkan serangannya, Hokuro dipukul hingga tak sadarkan diri. Lalu Domas dengan kejam menebas tangannya hingga putus sepenuhnya. Pada saat yang bersamaan, Kage dan Boji ditemukan oleh beberapa pria berkuda dan dibawa ke hadapan seorang raja, yang langsung mengenali Boji sebagai putra Raja Bos. Pria yang duduk di atas takhta itu dikenal sebagai Raja Desha, dan ia juga mengklaim sebagai seseorang yang dapat membuat orang menjadi kuat. Mendengar hal ini, Kage segera memohon kepada Raja Desha agar menjadikan Boji kuat, karena suatu hari nanti Boji akan menjadi raja. Raja Desha mencemooh pernyataan ini karena ia tidak percaya bahwa Boji, yang tidak bisa mendengar maupun berbicara, mampu memimpin sebuah kerajaan. Selain itu, ia juga menganggap Boji tidak cukup kuat. Namun Kage terus mencoba meyakinkannya bahwa Boji memiliki kekuatan tersendiri. Setelah perdebatan panjang, Raja Desha akhirnya setuju untuk menguji Boji dengan menantangnya melawan salah satu prajuritnya. Jika Boji bisa membuktikan dirinya layak, maka ia akan diberi kekuatan. Boji mengambil pedang kayunya dan diberi instruksi untuk memulai dengan menyerang baju zirah ksatria tersebut. Namun, ia gagal karena tidak memiliki tenaga yang cukup untuk memberikan dampak apapun. Saat Raja Desha hampir menyerah dan memutuskan bahwa Boji tidak layak, Kage dengan cepat menyela dan mengatakan bahwa Boji sangat ahli dalam menghindari serangan. Ia pun menyarankan agar kemampuan itu yang dievaluasi. Seperti yang diharapkan, Boji dengan mudah menghindari semua serangan ksatria, membuat raja dan para prajuritnya terkejut. Di saat yang sama, Kage merasa sangat bangga dan bersemangat melihatnya, sehingga ia terus menyemangati Boji saat ia terus menghindari serangan lawannya. Setelah semua itu selesai, Raja Desha tetap menolak membantu Boji, karena ia tidak menganggap kemampuan menghindar sebagai gaya bertarung yang sah. Selain itu, Boji juga tidak memiliki kemampuan dasar menyerang, seperti seorang pendekar pedang. Kage berusaha sekuat tenaga untuk memohon kepada Raja Desha, tetapi ia tetap menolak. Tepat sebelum mereka pergi, Kage mengeluarkan surat rekomendasi yang telah diberikan kepada Boji beberapa waktu lalu. Raja Desha membaca surat itu selama beberapa detik, lalu merobeknya menjadi potongan-potongan sambil memerintahkan para penjaga untuk mengusir mereka dari sana. Namun, sebelum mereka benar-benar pergi, salah satu penjaga menarik perhatian mereka dan mengatakan bahwa orang yang mereka cari sebenarnya bukan Raja Desha, melainkan adik laki-lakinya yang bernama Despa, yang dikenal memiliki kemampuan untuk membuat seseorang menjadi kuat. Setelah mengatakan ini, ksatria tersebut memberikan kembali potongan surat rekomendasi kepada Kage.
karena ia merasa surat itu mungkin akan berguna nantinya. Di tengah semua ini, Kage merasa bingung mengapa penjaga itu repot-repot memberi mereka informasi tersebut. Namun penjaga itu menjelaskan bahwa ia melakukannya karena ingin melihat bagaimana Pangeran Boji berkembang, dan juga karena ia merasa kasihan kepada mereka. Sementara itu, di dalam kastil, Apis berjalan ke ruang bawah tanah tempat ritual sedang berlangsung dan menatap Raja Deida dengan tatapan tajam, membuat Deida sangat terkejut melihatnya. Deida mengingat bahwa ia pernah mengirim Bebin untuk membunuh Apis sebelumnya, jadi fakta bahwa Apis masih hidup hanya bisa berarti bahwa Bebin telah terbunuh. Apis langsung melesat ke arah Deida dengan niat membunuh, dan tepat sebelum ia bisa menghabisinya, ia mendengar suara familiar yang memerintahkannya untuk berhenti. Suara itu berasal dari cermin ajaib. Wanita di dalam cermin ternyata adalah seorang wanita bernama Miranjo, seseorang yang pernah diperkenalkan kepada Apis oleh Raja Bos sejak lama, dan yang kepadanya ia telah bersumpah setia. Apis berlutut di hadapannya dan menjelaskan bahwa ia mencoba membunuh Raja Deida, karena itu adalah kehendak Raja Bos agar Boji menjadi raja. Namun Miranjo menyuruhnya untuk melupakan hal itu, dan kini fokus pada memastikan bahwa Deida menjadi raja. Setelah itu, ia memberitahunya secara rinci tentang rencananya. Saat Apis masih dalam posisi membungkuk, Deida mencoba membunuhnya. Tetapi Miranjo memohon agar ia tidak melakukannya, karena Apis kini telah berpihak pada mereka. Setelah mendengar ini, Deida melepaskan senjatanya. Namun, tiba-tiba, Apis dengan cepat bangkit dan meninju perut Deida dengan keras, membuatnya langsung tak sadarkan diri. Saat Deida dalam keadaan tidak sadar, mereka membawanya kembali ke ruang ritual untuk mengumpulkan kembali darah suci ke dalam piala dan memberikannya kepadanya untuk diminum. Ekspresi wajah Apis menunjukkan bahwa ia tidak setuju dengan tindakan ini, tetapi ia tidak punya pilihan selain menuruti perintah. Sementara itu, Kage dan Boji akhirnya berhasil menemukan rumah Despa. Ia mengetuk pintu dan pintu itu dibuka oleh Despa sendiri, seorang pria berambut pirang dengan bulu mata yang sangat indah. Despa berlutut dan membaca surat rekomendasi untuk mengetahui bahwa Boji sebenarnya adalah putra Raja Bos. Selain itu, fakta bahwa Beban telah memberinya surat rekomendasi hanya bisa berarti bahwa Boji memiliki bakat yang luar biasa. Namun sebelum Despa mempertimbangkan untuk melatih Boji, ia mengulurkan telapak tangannya dan meminta semacam pembayaran, yang mana Kage sudah siapkan sebelumnya karena Beban sudah memberinya uang untuk membayar Despa. Despa melihat uang di dalam kantong dan berkata bahwa itu tidak cukup, jadi Kage harus memberikan seluruh tabungan hidupnya sebagai tambahan, yang sebenarnya hanya beberapa harta yang ia curi saat berada di kastil. Setelah pembayaran dilakukan, Despa membawa mereka masuk ke dalam rumahnya dan menyambut mereka dengan hangat sambil menyuruh mereka duduk agar ia bisa memberikan penilaian terhadap Boji. Despa memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa, jadi ia memegang tangan Boji dan menggunakan kemampuannya untuk menilai bahwa Boji sama sekali tidak memiliki kekuatan fisik yang membawanya pada kesimpulan bahwa sekeras apapun Boji berlatih, ia tidak akan pernah bisa menjadi lebih kuat. Pernyataan ini menghancurkan hati Boji, jadi ia bangkit dan berjalan menuju pintu karena ia siap untuk menyerah. Tepat sebelum ia mencapai pintu, Despa muncul di depannya dan mengatakan bahwa ia masih ingin melatihnya. Karena ia bisa merasakan bahwa Boji memiliki potensi yang belum tergali, jadi dengan itu, pelatihan mereka dijadwalkan akan dimulai besok. Keesokan paginya, Boji menjalani pelatihan dengan melakukan pekerjaan rumah sederhana dalam upaya untuk membangun kekuatannya. Lalu, suatu hari setelah Despa mencicipi makanan yang disiapkan Boji, terungkap bahwa Boji adalah anak dari seorang raksasa, yang menurutnya cukup aneh karena raksasa biasanya sangat besar dan sangat kuat. Kebalikan dari Boji, ternyata perut para raksasa sangat kuat dan sebagian besar racun tidak berdampak pada mereka, yang berarti Boji tidak boleh memasak makanan untuk Despa karena ia mungkin tanpa sengaja meracuninya. Pada titik ini, Despa merasa bahwa Boji sudah siap, jadi ia membawanya ke gudang senjata untuk memilih senjata yang paling cocok untuknya. Despa bersumpah akan mengajarkan semua keterampilan dan teknik yang berkaitan agar ia menjadi lawan yang tak terkalahkan. Sejak hari itu, Boji menjalani pekerjaan rumah, belajar, dan latihannya dengan sangat serius. Sampai pada titik di mana Despa merasa terkesan karena Boji mulai melakukannya sendiri tanpa harus disuruh. Suatu hari, saat Kage sedang menyapu beranda, ia mendengar suara keras dari ruang latihan, jadi ia segera berlari ke sana untuk mencari tahu apa yang terjadi. Ia mengetuk pintu, dan ketika pintu itu dibuka, Kage terkejut melihat Boji berdiri di depan sebuah batu besar yang telah terbelah menjadi dua.
Pada titik ini dalam cerita, terungkap bahwa sebelum bos menjadi raja, Lady Mironjo memperkenalkannya kepada seorang iblis yang memberinya kekuatan besar sebagai imbalan atas pemendekan umurnya. Syarat lainnya adalah bahwa kekuatan ini hanya akan terbuka pada saat ia memiliki seorang anak. Setelah menerima petunjuk tersebut, bos memanggil wanita terkuat di dunia dan memintanya untuk mengandung anaknya. Beberapa bulan kemudian, saat bos berada di ambang kematian dalam sebuah perang, ia tiba-tiba merasakan ledakan kekuatan yang sangat besar, yang menandakan bahwa anaknya baru saja lahir. Dengan kekuatan baru ini, ia dengan mudah menaklukkan musuh-musuhnya dengan senjatanya. Setelah itu selesai, ia pergi untuk melihat Boci, bayi laki-lakinya yang baru lahir dan sangat kecil, yang terasa ironis karena ia adalah anak dari dua raksasa. Kembali ke masa sekarang, ritual yang dilakukan pada Daihita telah menyebabkan bos hidup kembali dan mengambil alih tubuhnya. Saat bos sekarang duduk di tahtanya dan bertanya kepada Mironjo, yang saat ini adalah orang terkuat di dunia, ia terkejut karena ternyata bukan dirinya, melainkan Boji. Bos melihat ini dan menyeringai sambil mengatakan bahwa ia merasa ini cukup menarik, dan setelah itu, Mironjo menyarankan bahwa akan lebih baik jika istrinya, Ratu Healing, dibunuh. Sementara itu, Hokuro telah kembali ke kastil, karena pada titik ini ia mengira bahwa Boji sudah mati. Jadi ia datang untuk memberitahukan kabar itu kepada Ratu Healing. Malam sebelum sampai di sana, Domus telah memperingatkannya agar tidak melakukan hal ini karena sang ratu kemungkinan besar akan membunuhnya karena telah membiarkan hal ini terjadi. Tetapi Hokuro tetap keras kepala dan mengatakan bahwa ia harus melapor kembali kepada keluarga kerajaan. Seperti yang telah diprediksi Domus, sang ratu mendengar ini dan memutuskan untuk mengeksekusi Hokuro. Jadi keesokan paginya, Hokuro diikat dan dikelilingi oleh sekelompok besar penjaga yang siap mengeksekusinya. Namun meskipun sudah memperingatkannya tentang hal ini malam sebelumnya, Domus tetap datang untuk menyelamatkannya. Jadi ia mengenakan tudungnya dan langsung bergerak. Ia menggunakan senjatanya untuk menyerang para ksatria dan menciptakan kesempatan untuk membawa Hokuro, tetapi rencana pelariannya terhenti saat Keimbos muncul, tepat di depannya. Domus bisa merasakan bahwa ini bukan lagi Daihita, karena ada sesuatu yang tidak biasa dalam auranya. Mereka berdua mulai bertarung, tetapi bos dengan mudah mampu mengalahkannya. Setelah itu, ia melepas topeng dan identitas Domus pun terungkap. Bos kemudian memberitahu mereka semua bahwa Boji tidak mati, melainkan sedang menjalani pelatihan intensif di dunia bawah. Namun, Raja Bos memutuskan untuk tidak mengeksekusi Domus. Jadi ia mendekatinya dan memberinya sebuah tugas sambil berbisik ke telinganya. Karena sekarang sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Boji sedang berlatih di dunia bawah, bos telah memberi perintah kepada Domus untuk menghancurkannya. Karena Domus telah kehilangan tangannya, ia meminta Hokuro untuk menemaninya dan juga menyatakan bahwa ia akan mengajarinya seni ilmu pedang agar mereka berdua mendapat keuntungan. Sementara itu di dunia bawah, Kage sedang sibuk menyapu halaman depan, tetapi saat itu juga Despa keluar dari tempat pelatihan bersama Boji untuk mengumumkan bahwa Boji telah sepenuhnya menguasai seni Despa. Pada saat yang bersamaan, Raja Bos mengungkapkan kepada Ratu Healing bahwa ia telah mengambil alih tubuh Daihita tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi padanya. Awalnya, Ratu tidak mempercayainya, tetapi begitu Bos bisa membuktikannya, ia langsung pingsan karena merasa itu sangat tidak masuk akal. Malam itu, Ratu Healing terlihat mengalami mimpi buruk tentang putranya, Daihita. Pada saat yang sama, Raja Bos telah mengatur agar 3 monster singa membunuh Healing. Jadi mereka mulai mendekati kamar tidurnya pada tengah malam untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pengawal pribadi Healing yang bernama Dorshe berjaga di sampingnya saat ia tidur. Ia merasakan bahwa bahaya sedang mendekat. Jadi ia keluar ke lorong dan melihat 3 monster singa yang datang untuk membunuh sang ratu. Sebelum pergi, ia memberi instruksi kepada pelayan agar tidak membiarkan Healing keluar dari kamar itu dalam keadaan apapun karena ia tahu bahwa pertempuran ini akan menjadi sangat sengit. Tak lama kemudian, pertempuran dimulai dan Dorshe mampu bertahan melawan para singa, yang menunjukkan betapa kuatnya dirinya sebenarnya. Pada satu titik, para singa berhasil menyerangnya dan mencakar tubuhnya. Tetapi untungnya bagi Dorshe, serangan itu tidak berdampak karena ia sudah mengenakan baju zirah di bawah pakaiannya. Di tahap akhir pertempuran, Dorshe memutuskan untuk serius, lalu ia masuk ke mode Super Saiyan dan mulai memberikan serangan yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya.
Namun, lonjakan adrenalinnya tiba-tiba terhenti ketika ia ditusuk oleh para singa, yang menyebabkan ia mengeluarkan darah dalam jumlah besar, tetapi meskipun demikian, ia masih mampu menggunakan sisa tenaganya untuk memberikan pukulan terakhir kepada para monster. Beberapa jam kemudian, ia terbangun di atas tempat tidur dengan sang ratu yang merawatnya. Begitu ia melihat bahwa Dorshe telah sadar, ia mengucapkan terima kasih yang mendalam karena telah melindunginya tadi malam, lalu memberitahunya bahwa ia akan menyerang Raja Boss secara langsung, karena ia percaya bahwa ini adalah perintah pembunuhan yang dikeluarkan olehnya. Sementara itu, Daedah yang asli menemukan dirinya berada di dalam jurang gelap dan kosong yang tampaknya tak berujung. Saat ia terus berjalan selama berjam-jam, ia mulai bertanya-tanya, apakah ia akan terjebak dalam kegelapan ini selamanya. Keesokan paginya, Ratu Healing langsung menghadap Raja untuk mengkonfrontasinya mengenai alasan dibalik penguasaan tubuh Daedah. Raja Boss tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung dan hanya mengatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat penting. Healing tidak puas dengan jawaban itu, jadi ia mulai berteriak kepada Raja Boss sekuat tenaga. Selama waktu ini, Daedah bisa mendengarnya dan mengenali bahwa itu adalah suara ibunya. Jadi ia mulai memanggil namanya dalam upaya untuk menarik perhatiannya. Secara mengejutkan, Ratu Healing bisa mendengar teriakannya dan melacak bahwa suara itu berasal dari dada Raja Boss. Jadi ia menghunus belatinya dan mencoba membelahnya karena ia pikir itu adalah solusinya. Namun Dorshe menghentikannya tepat waktu dan membuatnya pingsan karena ia tahu bahwa menusuk raja juga akan memengaruhi tubuh Daedah. Jadi jika ia benar-benar melakukannya, Daedah akan hilang selamanya. Setelah itu, Raja Boss memerintahkan Dorshe untuk membawa sang ratu keluar dari negara karena ia tahu bahwa nyawanya sedang dalam bahaya. Kembali di rumah dunia bawah, Despot mengumumkan bahwa Bojji telah menyelesaikan pelatihannya dan sepenuhnya menguasai seni bela diri. Saat Kage masih terkejut mendengarnya, ia menyadari bahwa sekarang Bojji memiliki pedang lebar yang tergantung di pinggangnya. Namun, saat Bojji membuka sarung pedangnya, Kage kecewa melihat bahwa itu adalah pedang yang sangat tipis dan kecil. Despot mendesak Kage untuk tidak meragukannya dan juga meyakinkannya bahwa Bojji sekarang adalah seorang master dalam seni bela diri, bahkan dengan pedang sekecil itu. Sekitar 1 jam kemudian, ketiganya pergi ke bar lokal dan mengambil beberapa minuman untuk merayakan pencapaian Bojji. Lalu, saat mereka duduk menikmati minuman, 3 preman reptil tiba-tiba muncul di meja mereka dan mulai melemparkan hinaan kepada Bojji dan Despot. Pada satu titik, Despot tidak tahan lagi dengan hinaan tersebut. Jadi ia bangkit dan melancarkan serangan kepada salah satu dari mereka, tetapi setelah itu, ia dipukuli habis-habisan karena ternyata ia tidak sekuat yang ia klaim. Bojji kemudian ikut campur dalam pertarungan dan menjatuhkan lawannya hanya dengan pukulan-pukulan lemahnya yang mengejutkan Kage. Despot lalu menyerahkan pedangnya kepada Bojji yang kemudian digunakan untuk membuat lawannya pingsan hanya dengan 1 tebasan. Setelah semua itu terjadi, Kage merasa bingung bagaimana Bojji bisa melakukan semuanya. Jadi ia menusukkan jarum ke telapak tangannya untuk menjelaskan. Secara mengejutkan, jarum di tangannya tidak menyebabkan rasa sakit karena berada di area tanpa reseptor rasa sakit yang merupakan metode yang sama yang digunakan Bojji untuk melumpuhkan lawan-lawannya. Selama pertarungan, Bojji menggunakan pedangnya yang seperti jarum untuk secara langsung menstimulasi saraf sambil menghindari kerusakan pada organ vital. Jadi, secara sederhana, Bojji dapat sepenuhnya mengalahkan lawannya tanpa menyebabkan kerusakan permanen. Namun ia tetap mampu mengambil nyawa lawannya kapan saja jika ia mau. Saat mereka berjalan pulang, Despa diam-diam menjauh dari mereka berdua dan pergi menemui para preman reptil yang sebelumnya menyerang mereka. Ternyata Despa lah yang menyewa mereka hanya agar ia bisa melihat Bojji bertarung dalam kondisi nyata. Setelah menerima bayaran dari Despa, pria yang melawan Bojji berkomentar bahwa ia bisa merasakan aura Bojji yang begitu kuat hingga ia tahu ia akan kalah begitu Bojji mengangkat pedangnya. Lalu saat mereka melanjutkan perjalanan pulang, Kage mulai bertanya-tanya siapa yang telah melatih Bojji hingga bisa bergerak secepat itu dan menghindar dengan begitu mudah dan cepat. Bojji mendengarnya dan mulai menjelaskan bahwa saat ia masih kecil, ular raksasa milik Beban diam-diam melatihnya setiap hari untuk meningkatkan kecepatannya dengan melemparkan batu ke arahnya. Jadi dengan keterampilan baru yang ia pelajari dari Despa, mereka berdua merasa sudah saatnya kembali ke kerajaan. Dayuda tetap berada dalam kegelapan dan mulai memahami bahwa inilah cara Bojji menjalani hidupnya selama ini.
Dulu saat mereka masih kecil, mereka biasa bermain bersama, tetapi seiring bertambahnya usia, suatu hari ibunya memberitahunya bahwa Boji adalah anak lemah yang tidak bisa melakukan apapun sendiri. Jadi ia diberikan tanggung jawab untuk menjadi lebih kuat agar bisa melindunginya. Beberapa tahun kemudian, ia diberi hadiah berupa cermin ajaib yang awalnya memberinya nasihat bijak dan banyak pujian yang akhirnya membutakan penilaiannya. Dan sejak saat itu, ia mulai meremehkan saudaranya, Boji. Saat Dayuda tetap berada dalam jurang itu, ia melihat seorang anak kecil duduk di ujung lain, jadi ia segera berlari ke sana dan melihat bahwa anak itu sedang menangis. Ia berusaha sebaik mungkin untuk menenangkannya sambil mengatakan bahwa ia akan berusaha keras untuk membawa mereka berdua keluar dari tempat itu. Lalu, sekelompok orang tanpa mata muncul di belakang Dayuda dan mulai melemparkan hinaan kepada gadis kecil itu dan menuduh bahwa dialah yang telah membunuh mereka semua. Gadis kecil itu sangat trauma mendengar hal ini, hingga ia mulai berlari menjauh. Tetapi setelah beberapa detik berlari, ia jatuh ke tanah dan menyebabkan topengnya terlepas. Dayhita melihat wajahnya dan merasa ketakutan karena seluruh kulit di wajah itu telah terkelupas. Kemudian ia menunduk dan melihat bahwa tangan gadis itu juga telah dipotong. Meskipun awalnya ia merasa takut, ia kemudian memutuskan untuk melawan orang-orang yang telah membuat gadis itu trauma. Dan setelah semua itu selesai, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Mironjo. Dengan itu, Dayhita berjanji akan tetap bersama Mironjo kecil dan juga membawa mereka berdua keluar dari tempat itu. Pada waktu yang sama, Raja Desha mengunjungi sebuah sel penjara untuk memeriksa salah satu penjahat paling terkenal. Namun, yang mengejutkannya, sel penjara itu ternyata kosong. Ia mencium aroma kematian samar dari ruangan itu, jadi ia tahu bahwa ini bukan kesalahan para penjaga. Sebaliknya, ia menyimpulkan bahwa seseorang dari luar yang mengatur semua ini, yaitu seorang pria bernama Okun, yang dikenal sebagai Raja Pedang dari dunia bawah dan mampu menggunakan berbagai teknik pedang. Tak lama kemudian, Raja Desha mengetahui bahwa para penjahat yang melarikan diri telah memasuki kerajaan Bos. Jadi ia mengumpulkan para prajuritnya dan memberitahu mereka bahwa mereka berencana memanfaatkan kekacauan ini untuk merebut kerajaan Bos. Kage dan Boji sekarang sedang mengucapkan selamat tinggal kepada Despa karena mereka akan memulai perjalanan kembali ke kerajaan. Tetapi sebelum mereka sempat pergi, sekelompok prajurit tiba dan ingin membawa Boji bersama mereka karena para penjahat dari dunia bawah telah mengambil alih kerajaan. Inilah momen yang telah ditunggu-tunggu oleh Boji, jadi tanpa ragu, ia meraih tangan para prajurit dan bergabung dengan mereka dalam perjalanan menuju kerajaan. Pada saat yang sama, Ratu Hiling dan beberapa prajuritnya sedang kembali ke istana dengan paksa. Dan saat tiba di sana, mereka diberitahu bahwa Raja Bos kini telah disandra oleh para penjahat. Ratu Hiling mendengar ini dan langsung bergegas ke sana, sementara ia diam-diam diawasi oleh Mironjo. Sementara Boji dan yang lainnya mendekati kerajaan, para prajurit mengungkapkan bahwa tujuan para penjahat kemungkinan besar adalah untuk menggulingkan kerajaan atau bahkan mengambil alih kekuasaannya. Pernyataan dari para prajurit ini mengingatkan Kage akan informasi penting yang belum sempat ia sampaikan kepada Boji. Menurut sang kapten, ada seseorang yang telah membawa para penjahat itu dari dunia bawah ke dalam kerajaan. Dan dalam kilas balik, terungkap bahwa orang itu adalah Mironjo. Pada hari itu, setelah ia membebaskan mereka dari sel, para penjahat merasa penasaran dengan tujuan sebenarnya. Tetapi Mironjo hanya mengatakan bahwa mereka bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Entah itu menyerang kota atau mengambil alih seluruh kerajaan. Meskipun demikian, mereka masih merasa bingung karena mereka tidak memahami apa yang sebenarnya ingin Mironjo dapatkan dari semua ini. Para penjahat ini masing-masing dikenal dengan nama Zaku, Gigan, Kimbo, Okun, Black, dan Red. Kemudian saat mereka sedang dikawal keluar dengan damai, Black dan Red tiba-tiba muncul entah dari mana dan langsung membunuh dua pengawal tersebut. Apus bersiap dengan senjatanya, dan tepat sebelum mereka mulai bertarung, Zaku datang ke tengah dan memohon kepada rekan-rekannya agar tidak melawan pihak Miranger karena mereka bisa saja terjebak selamanya di aula mistis. Rekan-rekannya memahami logika itu, jadi mereka memutuskan untuk menurunkan senjata dan mengikuti Apus agar mereka bisa dibawa menuju kerajaan. Tak lama setelah itu, mereka tiba di kerajaan dan telah mengikat Raja Bos dengan tali. Sementara Miranger mengamati hal ini dari kejauhan. Lalu Bos dilempar ke lantai dan diperintahkan untuk dimasukkan ke penjara bawah tanah. Sebelum pergi, Kimbo mengambil mahkotanya dan berjalan menuju takhta untuk duduk di sana karena ia ingin menjadi raja yang baru. Okun tidak setuju Kimbo menjadi raja.
jadi ia berjalan mendekatinya dengan niat untuk menyingkirkannya. Zaku melihat ini dan tidak berpikir bahwa ia bisa mengalahkan Kimbo. Namun ia merasa bahwa jika Okun bisa sedikit melemahkannya, maka ia akan mampu menyelesaikannya. Yang mengejutkan semua orang, Okun berdiri di hadapan Kimbo dan mulai gemetar ketakutan, dan setelah itu ia membalikan badan dan pergi begitu saja, yang membuat semua orang sejak saat itu menganggapnya sebagai seorang pengecut. Setelah itu, Miranger memerintahkan mereka semua untuk mengikutinya menuju gerbang kastil. Jadi setelah yang lainnya pergi, Okun berbalik kembali ke arah Kimbo dan berlari cepat ke arahnya. Sebelum mereka bertabrakan, Okun menggunakan sihirnya untuk membekukan Kimbo di tempat, lalu ia menikamnya berkali-kali hingga tewas. Zaku menyaksikan aksi tersebut dan menyadari bahwa selama ini Okun hanya menyembunyikan kemampuan aslinya dari yang lain. Saat Kimbo tergeletak mati di lantai, Okun membiarkan Zaku mengambil mahkota dan mengemban peran sebagai raja. Lalu tak lama setelah itu, tubuh Kimbo yang sudah tak bernyawa dibuang ke hutan. Di depan kastil, Dorshe dan beberapa ksatria lainnya melihat Opus sedang memegang cermin. Jadi mereka secara alami mulai mengira bahwa dialah dalang di balik semua ini. Tetapi saat itu juga Miranger angkat bicara dan mengatakan bahwa justru dialah yang bertanggung jawab. Dorshe mendengar suaranya dan masih tak percaya karena ia mengingat dengan jelas bahwa Miranger telah tewas dalam perang terakhir yang ia ikuti. Terlepas dari itu, Dorshe lalu bertanya mengapa ia melakukan semua ini. Dan Lady Miranger dengan jelas menyatakan bahwa ia ingin menghancurkan seluruh kerajaan ini. Sekarang setelah keinginan Miranger telah dinyatakan dengan jelas, ia mengirim seluruh pasukan monster singa untuk membunuh Dorshe dan yang lainnya. Namun, mereka dengan mudah dapat mengalahkan gelombang pertama monster, yang membuat Dorshe berpikir bahwa ini akan menjadi hal yang mudah. Tapi seorang satria wanita bernama Anne memanggilnya dan menjelaskan bahwa monster-monster itu dikirim hanya untuk mengukur jangkauan senjata mereka. Kemudian dalam beberapa detik berikutnya, sekitar 5 monster singa langsung menerkam Dorshe secara bersamaan, membuatnya terjebak di bawah tubuh mereka semua. Tetapi ia langsung bisa membebaskan diri, berkat implan logam yang tertanam di punggung dan tumitnya. Lady Miranger cukup terkesan dengan hal ini, tapi ia tetap percaya bahwa sekeras apapun mereka bertarung, mereka tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Ia mengirim para penjahat Black dan Red untuk bergabung dalam pertempuran, dan mereka meminta agar monster-monster singa ditarik mundur karena mereka percaya bisa mengalahkan semuanya sendiri. Dengan itu, Miranger menarik kembali para monster, dan kemudian memerintahkan mereka untuk mengejar Ratu Healing, tetapi Dorshe masih mampu menghadapi baik para penjahat maupun monster-monster itu. Dengan situasi yang semakin memburuk, Dorshe meniup peluit tangan, yang menjadi sinyal bagi kuda untuk membawa sang ratu pergi dari sana. Tetapi sebelum ia bisa melarikan diri, ia dihentikan oleh Okun, sang iblis. Sesampainya di sana, Okun langsung menggunakan pedangnya untuk menebas tangan sang ratu. Tetapi ini bukan masalah baginya, karena ia bisa menyembuhkannya dengan sihir. Anne tiba tepat waktu, dan menggunakan kunainya untuk menusuk mata dan mulut Okun. Tepat saat ia mengira bahwa Okun telah tewas, Okun dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri, lalu langsung menyayat leher Anne. Hal ini membuat Healing kehilangan kendali, jadi ia menggunakan teknik cahaya sucinya yang membutakan untuk menakuti Okun, lalu menyembuhkan leher Anne dengan sihir. Meskipun Okun telah diusir, keadaan tidak terlihat baik bagi mereka karena Dorshe telah terkena serangan fatal dari Giga, dan para prajurit lainnya tak sadarkan diri. Untuk memperburuk keadaan, sekelompok monster singa lainnya telah mengepung sang ratu, tetapi tepat sebelum mereka sempat memakannya, sebuah tombak dilemparkan entah dari mana dan langsung membunuh kelompok pertama itu. Bantuan ini secara tak terduga datang dari Opus karena ia tak bisa diam saja membiarkan sang ratu mati. Jadi setelah itu, ia memberi isyarat padanya untuk segera kabur dari tempat itu. Opus kemudian memanggil nama Dorshe, yang bisa membangunkannya dan memberinya lonjakan adrenalin yang ia gunakan untuk menghajar dan menghabisi sisa monster singa hanya dengan tangan kosong. Pada saat yang sama, Okun kini telah sampai ke wilayah sipil, yang membuat seluruh tempat menjadi kacau dengan warga berlarian menyelamatkan diri. Pada titik ini dalam cerita, terungkap bahwa Lady Miranjola yang memohon kepada Raja Boss untuk memiliki anak lagi, karena ia percaya bahwa itu akan membantunya memperpanjang umur. Pada saat itu, Raja Boss tidak setuju dengan ide tersebut karena ia tahu bahwa seorang wanita raksasa hanya bisa melahirkan satu anak. Miranjo sendiri menyadari hal ini, itulah sebabnya ia telah mengatur agar Healing menjadi ratu yang baru. Seiring berjalannya waktu, anak kedua Raja Boss pun lahir, yaitu Daihita. Kembali di wilayah sipil, para prajurit di daerah itu berusaha sekuat tenaga melawan Okun.
Tetapi usaha mereka sia-sia karena mereka semua akhirnya terbantai. Untungnya bagi mereka, Boji dan yang lainnya tiba di lokasi tak lama kemudian, yang memberi sedikit harapan kepada para prajurit bahwa Okun mungkin bisa dihentikan. Namun, sebelum pertempuran dimulai, sang kapten teringat bahwa Pangeran Despa telah memberitahunya untuk tidak melawan Okun sampai ia tiba karena ia tidak sebanding dengan kekuatan Okun. Setelah itu, Despa juga memberitahunya bahwa Okun adalah musuh alami Boji. Jadi ia diperintahkan untuk tidak membiarkan Boji menghadapi Okun dalam keadaan apapun. Pada titik ini, Despa tidak ditemukan dimanapun, jadi sang kapten menyadari bahwa ia harus mengambil tindakan sendiri dan menghadapi Okun, meskipun ia tidak punya banyak harapan untuk menang. Agar Boji tidak terlibat, ia menyuruh Boji dan Kage untuk pergi ke istana dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan sang ratu. Pada saat yang sama, Dorshe kehilangan kaki kirinya akibat digigit saat ia mencoba melindungi ratu, namun hal itu juga memberinya dorongan adrenalin yang membantunya bertarung melawan monster singa sedikit lebih lama. Tidak butuh waktu lama, sampai para monster berhasil mengalahkannya. Jadi saat ia merasakan ajalnya sudah dekat, ia mendesak sang ratu untuk segera pergi demi menyelamatkan dirinya. Tepat saat itu, ular raksasa milik Beban muncul dari dalam tanah dan melancarkan serangan ke para singa, yang membebaskan Dorshe dari cengkeraman mereka. Ular itu kemudian berkata kepada sang ratu, agar tidak takut padanya karena ia adalah ular kecil yang pernah diselamatkannya dulu, saat Boji masih sangat kecil. Sekarang setelah keadaan aman, Hilen mendekati Dorshe dan menggunakan sihirnya untuk menyembuhkannya kembali ke kondisi semula. Setelah itu selesai, tiba-tiba Higen muncul entah dari mana dan mulai membanting ular itu ke kiri dan ke kanan. Dan tepat saat ia hendak menghabisinya, ia tiba-tiba pingsan sebelum Boji, dan Kage muncul dari belakangnya. Begitu Boji bertemu kembali dengan ibunya, ia langsung menyeretnya ke arah ular dan memohon agar ia menyembuhkannya. Namun sang ratu sudah menggunakan semua ramuan sihirnya, jadi ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Untungnya Kage sudah menyiapkan segalanya, jadi ia mengeluarkan sebotol ramuan, yang kemudian diminum oleh Hilen agar ia bisa menyembuhkan ular itu sepenuhnya. Tepat saat itu, Higen terbangun dari komanya dan mencoba menghantam Boji dengan palunya. Tetapi secara mengejutkan, Boji bisa menghancurkan palu itu hanya dengan menyentuhnya menggunakan pedangnya. Dan setelah itu, ia membuat monster itu pingsan hanya dengan satu sentuhan lagi. Kage kemudian mengikat monster itu dan menarik perhatian Boji pada ular milik Bebin yang kini telah sembuh sepenuhnya. Tiba-tiba, Ratu Hiling menyadari kehadiran Kage dan bertanya siapa dia dan apa yang sedang ia lakukan di sana. Yang dijawab Kage bahwa ia adalah teman Boji. Ratu mendengar hal itu dan tidak mempercayainya, terutama karena ia merasakan aura jahat darinya. Tetapi meskipun begitu, ia tetap mendesaknya untuk bersumpah setia kepada Boji, dalam arti bahwa ia akan mempertaruhkan nyawanya demi melindunginya. Kage merasa hal itu tidak masuk akal, jadi ia memanggilnya bodoh dan mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan itu. Lalu ular milik Bebin menjelaskan bahwa Kage lah yang selama ini telah melindungi dan membimbing Boji ke jalan yang benar. Ratu pun akhirnya memahami hal tersebut, dan ia berlutut sambil meminta maaf atas kesalahpahaman itu. Kage menoleh dan melihat bahwa Boji sedih karena para singa telah terluka. Lalu sebelum ia menyadarinya, ibunya datang dan menyembuhkan mereka. Para singa kini telah sembuh dan tampaknya tidak lagi bersikap agresif, melainkan memilih untuk setia kepada Boji. Hal yang sama juga berlaku bagi Gigan, yang membungkuk di hadapannya setelah mengakui kekuatannya. Setelah itu, sang ratu mendorong Boji untuk bersikap dan bertindak dengan aura seorang bangsawan agar ia bisa mendapatkan rasa hormat yang memang pantas ia terima. Kembali di wilayah sipil, Okun hampir saja menyelesaikan semua prajurit sampai ia tersambar petir suci yang membuatnya pingsan. Petir ini tampaknya diarahkan oleh Pangeran Despa, yang terlihat bersembunyi di gang sempit. Setelah kejadian ini, Boji memutuskan untuk kembali ke dunia bawah agar ia bisa mengembalikan monster singa ke tempat asalnya, dan juga untuk menghentikan Domus dari menghancurkan dunia bawah sesuai perintah langsung dari Raja Boss. Saat tiba di gerbang dunia bawah, Domus dihadang oleh seluruh pasukan dunia bawah. Yang mengejutkan, mereka sepenuhnya mengabaikan Domus dan berjalan melewatinya karena mereka diperintahkan untuk mencapai kerajaan terlebih dahulu dan kemudian menunggu instruksi lebih lanjut. Dengan Helchuro bersembunyi di balik bayangan busur silang, Domus maju ke depan mereka, menunjukkan bahwa ia ingin mencoba mengalahkan mereka semua. Sangat jelas bahwa jumlah mereka jauh lebih banyak, jadi ia naik ke permukaan yang lebih tinggi, agar mereka hanya bisa menyerangnya 3 orang sekaligus.
Tiga orang pertama maju, dan Domus dengan mudah mengalahkan mereka, yang membuat sang komandan menyadari bahwa Domus sangat kuat. Setelah itu, anggota terkuat dari pasukan yang dikenal sebagai Tsubukade maju, dengan penuh keyakinan bahwa ia bisa mengalahkan Domus seorang diri. Domus cukup terkesan dengan cara Tsubukade mengayunkan pedang raksasanya dengan sangat mudah, dan dari situ saja ia menyadari bahwa lawannya kali ini akan jauh lebih tangguh. Yang mengejutkan, Domus dengan mudah menangkis serangannya dan memberikan pukulan kuat, menyebabkan Tsubukade jatuh dari permukaan yang lebih tinggi. Namun, ia segera bangkit dan pulih hampir seketika. Pada titik ini, sang komandan terkesan dengan kekuatan Domus, sehingga ia memutuskan untuk mengerahkan seluruh pasukan untuk menyerangnya sekaligus. Seperti yang diduga, Domus mulai kewalahan dan merasa tugas ini tidak semudah yang ia bayangkan. Selama waktu ini, Helkuro memperhatikan hal tersebut, dan mulai bertanya-tanya apakah ia sebaiknya memberikan bantuan. Tetapi Domus menyuruhnya untuk tetap di tempat. Untungnya, pada akhirnya Domus mampu mengalahkan semua prajurit, yang membuat Helkuro bersorak keras hingga menyebabkan dirinya tertangkap dengan sebilah pisau ditempelkan ke lehernya. Tepat saat itu, Raja Dasha tiba dan menyebut bahwa ia berharap bisa bertarung 1-1 dengan Raja Bos. Domus mendengar hal itu dan mulai bertanya-tanya seberapa kuat Dasha sampai berpikir ia bisa mengalahkan Raja Bos. Kemudian, Dasha maju membawa senjata besar dan menggunakannya untuk memukul Domus dengan lemah, lalu menendangnya keras ke bagian selangkangan, membuat Domus jatuh berlutut dan mulai menangis. Tepat saat itu, Yigin melompat turun bersama Boji dan Kage, yang langsung mengalihkan perhatian Dasha dari Domus. Pada saat itu, Domus melihat bahwa Boji masih hidup, dan ia langsung menangis karena sadar bahwa dirinya telah mengkhianatinya. Boji, di sisi lain, mulai mengamuk karena kini ia dipenuhi rasa benci dan dendam terhadap Domus atas pengkhianatannya, tetapi Kage mendesaknya untuk tenang. Desha mulai merasa sangat bosan, jadi ia mengirimkan sambaran petir ke arah Gigan yang membuatnya pingsan. Setelah itu, ia memberitahu semuanya bahwa ia berencana membuat Miranjo membayar atas semua kejahatan yang telah dilakukannya. Sementara itu, kembali ke wilayah peradaban, Okun tiba-tiba terbangun dan melepaskan diri dari tali-tali yang mengikatnya, membuat Despa terkejut karena ia sudah tidak punya siasat lagi. Untuk memperjelas semuanya, kita melihat kilas balik mengenai Raja Dunia Bawah yang dikenal sebagai Satun, salah satu dewa yang seharusnya sudah punah. Karena hal itu, ia begitu tenggelam dalam penelitian tentang keabadian dan telah mengambil nyawa banyak rakyatnya sendiri. Seiring waktu, ia menemukan petunjuk tentang keabadian, yaitu kenyataan bahwa para raksasa lainnya sering memiliki keturunan untuk memperpanjang masa hidup mereka. Jadi agar Satun bisa melakukan hal yang sama, ia mengambil seorang istri dan akhirnya memiliki 3 orang anak. Anak sulungnya bernama Desha, yang mewarisi kekuatan super ayahnya. Anak kedua adalah Despa, yang sama sekali tidak memiliki kekuatan. Dan yang terakhir anak ketiga bernama Okun. Seiring waktu, dewa jahat, Satun akhirnya bisa dikalahkan oleh ketiga putranya. Tetapi sekitar saat Okun berusia 25 tahun, kekuatan keabadian mulai bangkit dalam dirinya. Dengan itu, tak butuh waktu lama sebelum Okun berubah menjadi jahat. Jadi Desha tak punya pilihan selain mengurungnya di penjara dunia bawah. Lalu pada suatu hari saat ia sedang memakan seekor tikus, Minoranjo muncul di kamarnya dan membebaskannya. Kembali ke masa sekarang, Okun kini telah sadar. Jadi ia mengambil pedangnya dan bukannya menyerang Despa, ia malah bergegas kembali ke kastel. Boji dan Kage tiba di kastel secara bersamaan dan melihat Opus tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Karena mereka tidak tahu bahwa dia sedang membantu Minoranjo, mereka membantunya berdiri dan mulai menanyakan keadaannya. Opus menjelaskan semuanya tentang Raja Baas yang kembali hidup kepada mereka, lalu menyuruh mereka berdua untuk segera meninggalkan kastel karena menurutnya tempat itu tidak aman. Namun, sesaat setelah itu, Opus merasakan aura baru dari Bochi dan bisa tahu bahwa ia telah menjadi jauh lebih kuat, jadi ia menyarankannya untuk menempuh jalan yang ia yakini sendiri. Sementara itu, Domas dan Hokuro akhirnya tiba di gerbang menuju dunia bawah. Jadi mereka memenuhi janji mereka kepada Raja Baas dengan membakarnya, lalu segera kembali untuk membantu Pangeran Boji. Pada saat yang sama, penjahat bernama Zaku telah menyandera Minoranjo dengan bantuan Red dan Black, yang berdiri di sisinya sementara ia mengancam akan menyakitinya. Tiba-tiba, Okun muncul entah dari mana dan tampaknya berada di bawah kendali Minoranjo. Jadi ia memerintahkannya untuk menyerang Zaku. Tetapi para penjahat Red dan Black ada di sana untuk membelanya, sementara Zaku melarikan diri.
Boji berhasil menghentikannya. Zaku mengakui betapa kuatnya Boji, jadi ia mulai memohon agar tidak disakiti. Ini memberinya kesempatan sempurna untuk menyerang Boji secara diam-diam dengan menyemprotkannya gas beracun. Namun racun tersebut tampaknya tidak berpengaruh padanya karena ia adalah anak dari para raksasa. Dengan begitu, Boji berhasil mengalahkan Saku dan segera mengikatnya. Tiba-tiba, Okun muncul entah dari mana dan menantang Boji, namun inilah yang sebenarnya berusaha dicegah oleh Despa. Karena ia yakin bahwa Boji tidak akan pernah bisa mengalahkan Okun dan bahkan mungkin akan terbunuh. Pertarungan pun dimulai. Dan meskipun Boji mampu menangkis dan menghancurkan serangan-serangannya, ia tidak mampu melancarkan serangan balik karena Okun bersifat abadi. Miroganjiro dapat melihat hal ini, jadi ia tiba-tiba membantu Boji dengan memberitahu Kage bahwa Boji tidak punya harapan untuk mengalahkan Okun dan lebih baik mundur. Kage mendengar hal itu dan segera menyampaikannya kepada Boji, yang tanpa membuang waktu langsung memanjat tembok dan melarikan diri dari sana. Kini setelah Boji pergi, Okun mengalihkan perhatiannya pada Saku dan mencoba membunuhnya. Namun Boji kembali muncul di depan Saku untuk melindunginya. Ratu Healing dan yang lainnya tiba di padang rumput, di mana mereka melihat Opus tergeletak tak berdaya di tanah. Opus bisa merasakan bahwa ajalnya sudah dekat, jadi ia mulai menangis sambil meminta Dorshe untuk melakukan yang terbaik demi melindungi Boji, karena dia adalah harapan terakhir seluruh kerajaan. Ratu tidak akan tinggal diam melihatnya mati begitu saja, jadi ia langsung menggunakan sihir penyembuhannya. Setelah itu ia memerintahkan Opus dan yang lainnya untuk segera pergi membantu Boji. Sementara itu, di ruang bawah tanah, Raja Boss duduk dalam posisi meditasi sambil menceritakan kisah tentang bagaimana ia bertemu dengan Miroganjiro kepada Bebin. Rumah Raja Mim adalah tempat di mana orang bisa belajar menggunakan sihir yang sama seperti yang digunakan para dewa. Pada masa itu, para dewa menguasai satu negara demi negara lainnya, memperbudak mereka. Ayah Miroganjiro adalah seorang penyihir luar biasa, dan pada suatu hari ia dan Raja Boss bertarung satu sama lain hingga mati, dan akhirnya ia berhasil membunuhnya. Raja Boss sendiri terluka sangat parah, tetapi ibu Miroganjiro menggunakan sihirnya untuk menyelamatkannya. Karena hal itu, sang raja merasa berutang budi kepadanya dan bahkan memutuskan untuk tinggal di desa tersebut demi menyaksikan Miroganjiro tumbuh besar. Seiring waktu, pertempuran melawan para dewa semakin sengit dan Raja Boss akhirnya bertarung di pihak mereka. Karena kehadirannya, kerajaan Homa meraih serangkaian kemenangan. Tetapi ia tahu bahwa jika mereka kalah satu kali saja, mereka akan jatuh selamanya. Seiring waktu, kerajaan Homa memutuskan untuk bergabung dengan kerajaan Gyakuza, yang kini menjadi tempat tinggal Miroganjiro dan ibunya. Selama bertahun-tahun, kerajaan Gyakuza mulai berkembang, dan pada akhirnya mengkhianati kerajaan Homa, karena mereka menganggap semua kebaikan dan keramahan yang diberikan sebagai tanda kelemahan. Lalu pada suatu hari, Ibu Mironjo didatangi oleh sekelompok orang Homa, yang masuk ke rumahnya untuk menikamnya dan menjarah seluruh harta bendanya, yang akhirnya membuat Mironjo jatuh ke tangan orang-orang jahat dari Homa. Sekarang kembali ke masa kini, Boji mengalami kesulitan besar untuk mengalahkan Okun, dan tepat sebelum ia terbunuh, Despo tiba dan melemparkan sebuah penangkal petir, yang seharusnya menarik sambaran petir ke arah Okun, tetapi mengejutkannya, Okun berhasil menghindarinya. Petir pun menyambar untuk kedua kalinya dan kali ini mengenai tubuh Okun, tetapi ia mengalirkan muatan listrik itu menjauh dari jantungnya, sehingga tidak menimbulkan efek apapun padanya. Pada titik ini, Despo sudah kehabisan akal dan menganggap dirinya sudah tamat. Maka dengan Despo keluar dari permainan, Boji mengambil pedangnya dan mulai menyerang. Tetapi seperti yang sudah diduga, ia tidak cukup kuat untuk mengalahkannya. Saat Boji hanya tinggal beberapa detik dari kematian, Kage mengaktifkan kemampuan rahasianya dan menggunakan tubuhnya yang lebar untuk membungkus Okun. Mironjo melihat apa yang dilakukan Kage dan menganggapnya sebagai tindakan yang sangat bodoh karena Okun dengan mudah bisa menusuk keluar dari tubuh Kage. Tanpa ada halangan lagi, Okun mendekati Boji dan menusuknya tepat di dada. Dan setelah kejadian itu, semua orang terdiam dalam ketidakpercayaan. Entah kenapa, Mironjo memutuskan untuk membantu, jadi ia merasuki salah satu mayat dan menggunakan sihirnya untuk memulai proses penyembuhan pada Kage. Boji dan Despo kini dipindahkan ke sebuah tundra es yang asing, yang awalnya mereka kira adalah surga. Tetapi kemudian mereka melihat ke bawah dan melihat Kage memanggil ibunya yang telah tiada. Kage dan ibunya dipisahkan oleh sebuah sungai kecil, dan terungkap bahwa Kage tidak akan bisa hidup kembali jika ia sepenuhnya menyeberanginya. Karena itu, Despo dan Boji berusaha menarik perhatiannya dengan berteriak memanggil namanya sekuat tenaga. Tetapi semua usaha mereka tampaknya sia-sia.
Saat ibu Kage terus memanggilnya, Kage tiba-tiba mengingat semua yang telah ia lalui bersama Boji. Setelah itu Mironjo muncul di belakangnya dan memberitahunya bahwa ia tidak akan bisa kembali hidup jika menyeberangi sungai itu. Kage menyadari bahwa ia harus kembali dan membantu Boji. Ia lalu memberitahu ibunya bahwa masih ada urusan yang belum selesai, lalu perahunya ditarik kembali oleh Mironjo. Perbuatan baik yang dilakukan Mironjo ini menyebabkan versi kecil dirinya yang terjebak bersama Daihita mendapatkan kembali wajah dan anggota tubuhnya. Setelah itu ia menghilang, meninggalkan Daihita yang kini bahkan lebih frustrasi karena ia benar-benar sendirian. Kembali ke dunia nyata, Mitsumada mencoba bertarung melawan Okun, tetapi ia bukan tandingannya. Tepat sebelum ia terbunuh, Bebin muncul dan menebas tubuh Okun secara langsung. Melihat bahwa Okun bersifat abadi, tubuhnya segera menyatu kembali. Dan Bebin pun menyadari bahwa satu-satunya jalan adalah memenjarakannya karena ia tidak bisa dibunuh. Pokoro mengangkat Boji dan memanggil sang ratu agar ia bisa menyembuhkannya. Tetapi sayangnya, sang ratu sudah kehabisan kekuatan untuk menyembuhkan. Namun Beban menyebut bahwa ia mengenal seseorang yang bisa menyembuhkan Boji. Tetapi pertama-tama, mereka harus mengurus Okun terlebih dahulu. Dengan demikian, keempatnya bekerja sama dan mulai menyerang Okun. Segalanya tampak berjalan sesuai harapan mereka untuk sementara waktu. Tetapi kemudian keadaan berbalik saat Okun menggunakan sihirnya untuk membekukan mereka di tempat, membuat mereka jatuh berlutut. Untungnya bagi mereka, Opetus ada di sana untuk menyadarkan mereka. Jadi dengan itu, mereka kini siap untuk memulai ronde kedua. Di tundra es itu, Miranjo kini berhadapan langsung dengan ibu kandung Boji yang telah ia bunuh dalam perang bertahun-tahun lalu. Selama percakapan mereka, terungkap bahwa tepat sebelum ia meninggal dalam perang saat itu, ia telah membuat perjanjian dengan iblis untuk memberinya kesempatan kedua dalam hidup. Iblis mengabulkan permintaan itu, tetapi dengan syarat bahwa ia akan terperangkap dalam cermin selama waktu tersebut, dan jiwanya akan dimakan oleh sang iblis saat ia mati kembali. Ibu Boji mencoba membujuknya agar menghentikan semua kejahatan yang telah ia lakukan. Bahkan, ia sampai memberitahunya bahwa ia tidak menyimpan dendam, meskipun Miranjo adalah orang yang telah membunuhnya. Ibu Miranjo juga hadir di sana, dan ia berusaha sekuat tenaga menasihati putrinya agar menghentikan kejahatan ini sebelum semuanya di luar kendalinya. Namun, Miranjo tidak mendengarkan mereka dan masih meyakini visinya untuk bisa hidup bahagia bersama Raja Boss selamanya. Setelah itu, luapan emosinya membuat ia dan yang lainnya kembali ke dunia orang hidup. Di sana, meskipun Boji dan Despa kembali hidup, Okun telah menikam mereka sehingga mereka semua tergeletak di lantai dalam genangan darah. Namun, Miranjo telah menyembuhkan Kage beberapa saat sebelumnya, jadi ia menjadi harapan terakhir mereka. Despa kemudian memberitahu bahwa sang kapten adalah satu-satunya yang tersisa dengan kemampuan penyembuhan. Sayangnya, Okun lebih cepat dan menusuk sang kapten, yang membuatnya tak mampu menyembuhkan mereka. Tepat saat semua harapan tampak sirna, Raja Boss muncul entah dari mana, yang langsung mengalihkan perhatian Okun dari Kage. Awalnya, sang raja menggunakan tongkat raksasanya untuk menyerang mereka semua, meskipun mereka sudah terluka. Tetapi kemudian secara tak terduga, ia menggunakan sihir yang diwarisi dari Ratu Healing untuk menyembuhkan mereka sekaligus. Proses penyembuhan ini tampaknya sangat menguras energi sang raja, hingga ia hanya mampu menggunakan kurang dari setengah kekuatan sejatinya. Namun meskipun begitu, Raja Boss dengan mudah mampu menghantam Okun berulang kali ke tanah, tetapi tubuh Okun terus-menerus menyatu kembali. Maka Raja Boss memutuskan untuk menghantamnya sekali lagi dan memeras tubuhnya hingga menjadi bola logam kecil. Lalu ia menjebaknya dalam batu raksasa di mana ia akan tersegel selamanya. Raja Boss kemudian menoleh ke arah mereka semua dengan tatapan mengancam yang memberi kesan bahwa ia tidak berada di pihak mereka. Yang mengejutkan, Boss tidak langsung menyerang mereka, melainkan membawa pentungan raksasanya dan berjalan melewati mereka untuk menemui Miranjo. Boss berlutut dan memberitahunya bahwa ia hanya muncul karena ia mendengar suara penderitaannya. Lalu, setelah percakapan singkat yang mereka bagi, Boss akhirnya memberitahu Miranjo bahwa ia akan membebaskannya dari rasa sakit dan penderitaan yang selalu ia alami dengan membangun sebuah kerajaan tempat mereka berdua akan hidup dengan damai. Setelah mengatakan itu, ia berjalan kembali ke medan pertempuran dengan pentungan kayunya di tangan. Boss berdiri dari kejauhan dan mengayunkan pentungannya ke arah mereka semua sambil memberikan pilihan, bersumpah setia kepadanya atau mati di tangannya. Boji mendengar hal itu dan mulai mengalami kilas balik karena ia tidak percaya bahwa ayahnya sendiri bersedia membunuhnya. Tanpa ragu, Boji memutuskan untuk bertarung melawan Raja Boss hingga napas terakhirnya. Setelah itu,
Kage maju untuk bergabung dengannya, dan yang lainnya pun mengikuti untuk mendukungnya. Namun sebelum mereka sempat memulai serangan, Despa menarik perhatian mereka dan mengatakan bahwa mereka hanya akan mati sia-sia karena Boji adalah satu-satunya yang punya peluang untuk mengalahkan Raja Boss. Meskipun demikian, Domus masih merasa bersalah karena telah mengkhianati Boji, jadi ia tetap mengambil pedangnya dan berlari menuju Boss dengan niat membunuh. Bagi Despa sudah jelas bahwa Domus hanya akan membunuh dirinya sendiri. Jadi ia memberi isyarat kepada Boji, yang kemudian menggunakan keahlian pedangnya untuk melumpuhkan Domus, membuatnya jatuh ke lantai. Boji lalu berjalan melewatinya dan pertarungan antara dia dan ayahnya pun dimulai. Sebelum ayahnya melancarkan serangan pertama, Boji mulai melihat Boss di alam absolut, di mana Boss telah kembali ke wujud raksasanya, sementara Boji tetap dengan tubuh kecilnya. Yang mengejutkan, ia mampu menghindari semua serangan berat dari Boss sambil secara perlahan merusak pentungan miliknya. Hal ini berlangsung cukup lama, hingga akhirnya Boji mengalahkan Boss dengan menghancurkan senjatanya. Semua orang menyaksikan hal ini dan mulai menangis karena begitu bangga melihat bagaimana Boji telah tumbuh. Setelah kemenangan ini, keahlian pedang Boji diakui sebagai keahlian pedang seorang raja. Sebelum Boss meninggal, ia menggunakan sisa tenaganya untuk merangkak menuju Miranjo dengan maksud membunuhnya, tetapi Boji tiba tepat waktu dan berhasil menghentikannya. Namun, meskipun Boji baru saja menyelamatkan hidup Miranjo, ia tetap meminta Boji untuk membunuhnya dan juga mengungkapkan bahwa jika ia dibunuh, Daida akan kembali ke tubuhnya dengan selamat. Mendengar hal itu, Boji menggunakan pedangnya untuk memecahkan cermin tempat Miranjo berada, yang menyebabkan jiwa Miranjo dan Raja Boss mulai melayang ke langit. Tepat saat itu, iblis muncul untuk mengambil jiwa Miranjo seperti yang telah mereka sepakati. Melihat iblis itu, sang kapten mencoba membunuhnya, tetapi ia tak mampu menjangkaunya, sehingga iblis itu pun melanjutkan untuk melahap jiwa Miranjo, sementara Raja Boss terus melayang naik ke surga. Miranjo kini telah dilahap oleh iblis dan menemukan dirinya berada di sebuah tanah tandus berwarna merah, di mana ia melihat iblis terus-menerus mengunyah jiwa-jiwa. Tempat di mana ia berada ini dikenal sebagai tanah penderitaan dan kesakitan yang tiada akhir. Sekarang sebelum Daida dibebaskan dari jurang kegelapan, Boss ingin menunjukkan kepadanya beberapa kenangan yang ia miliki bersama Miranjo. Kenangan-kenangan yang ditampilkan ini mengungkapkan bahwa kekuatan tak terkalahkan. Raja Boss tidak datang secara alami, melainkan merupakan sebuah permintaan yang dikabulkan oleh iblis, dengan konsekuensi bahwa anak berikutnya akan menjadi sangat lemah. Daida melihat ini dan sekarang mengerti bahwa inilah alasan mengapa Boji awalnya begitu kecil dan lemah. Saat Daida terus menyaksikan kenangan-kenangan ini, ia juga memahami bahwa Miranjo terus-menerus mengalami penderitaan yang tidak pantas sepanjang hidupnya. Karena itu, Daida berjanji kepada ayahnya bahwa ia akan mengembalikan Miranjo ke kehidupan. Kembali ke dunia nyata, sang kapten berhasil memenggal kepala iblis itu, jadi Despa berpikir bahwa sekarang ia bisa meminta iblis mengabulkan keinginannya untuk mencabut kutukan keabadian dari Okun. Namun tepat sebelum ia bisa mengucapkan permintaannya, Daida terbangun dan merebut permintaan Despa dengan meminta iblis menghidupkan kembali Miranjo. Begitu permintaan itu diucapkan, Miranjo langsung dipindahkan dari tanah merah tersebut dan kembali ke dunia orang hidup. Seperti yang diduga, baik Despa maupun sang kapten marah karena Daida telah merebut kesempatan mereka, karena itu adalah satu-satunya peluang mereka untuk menyelamatkan Okun. Sementara itu, saat berada dalam kegelapan, Daida mulai menyukai Miranjo, meskipun dialah dalang dari semua ini. Jadi ia mendekatinya sambil dengan berani mengatakan bahwa ia ingin menjadikannya istrinya. Karena permintaan sudah digunakan, Despa menghampiri Miranjo dan memberitahunya bahwa ia harus menyampaikan alasan di balik semua kejahatan yang ia lakukan kepada generasi berikutnya, agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Despa khawatir bagaimana reaksi kakaknya terhadap hal ini, tetapi saat ia menyampaikan apa yang telah terjadi kepada Desha secara mengejutkan, langsung memaafkan mereka dan memintanya untuk mengambil emas dan perak sebagai kompensasi. Pada saat yang sama, saat menerima kabar itu, Desha sedang dianugerahi peringkat pertama di antara para raja sekarang, setelah Raja Boss telah tiada. Kembali di istana, Daida dengan rendah hati meminta maaf karena telah menjerumuskan semua orang ke dalam situasi ini akibat kebodohannya. Karena kesalahan fatal yang ia lakukan, ia merasa dirinya tidak lagi pantas menjadi raja, jadi ia memutuskan untuk menyerahkan takhta kepada Boji. Namun meskipun inilah yang selalu Boji inginkan, ia mendengar hal itu dan mulai merasa gugup karena ia merasa belum siap menjadi seorang raja. Kage bisa melihat bahwa yang mengganggu Boji hanyalah masalah kepercayaan diri yang rendah.
Jadi ia terus meyakinkannya bahwa ia akan menjadi raja yang hebat. Daida kemudian berlutut di hadapan Boji dan menganugerahinya gelar raja. Setelah itu mereka semua merayakan gelar barunya dengan melemparkannya ke udara. Setelah ia dinobatkan menjadi raja, Kage mulai merasa bahwa Boji tidak akan membutuhkannya lagi. Jadi ia memutuskan untuk pergi atas keinginannya sendiri. Beberapa hari berlalu dengan Boji memerintah kerajaan, dan ia mulai menyadari bahwa Kage tidak terlihat dimanapun. Ia mulai mencarinya dan bahkan memberitahu beberapa penjaga untuk ikut mengawasi. Tetapi semua usahanya sia-sia. Kage sudah meninggalkan kerajaan dengan harapan memulai hidup baru yang jujur. Namun segalanya tidak berjalan baik untuknya, terutama karena semua orang di kerajaan baru itu membencinya karena ia adalah anggota klan bayangan. Lalu suatu hari, Boji berhasil menemukan Kage di sebuah padang rumput kosong di ujung negeri. Kage terkejut melihatnya karena ia mengira Boji sibuk dengan urusan kerajaan, namun Boji memberitahunya bahwa ia telah menyerahkan takhta kembali kepada Daida, karena ia ingin membangun kerajaannya sendiri dengan bantuan Kage. Dengan itu, Boji dan Kage berlari bersama menuju matahari terbenam, memulai perjalanan mereka untuk membangun kerajaan mereka sendiri.